Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi mengenai pengembangan guru profesional. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan dari grup ini. Yang pertama, saya sendiri, Rizka Mela Febrianti sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga. Selanjutnya ada Muhammad Fahri Firdaus sebagai pemateri pertama, dan yang terakhir Evi Yuniarti sebagai pemateri kedua. Materi-materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama, tahapan perkembangan guru profesional, yang kedua, komponen-komponen yang sangat berpengaruh dalam menghasilkan guru profesional, dan yang terakhir, kelemahan dan kelebihan jalur pendidikan calon guru. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Muhammad Fahri Firdaus. Kepada Saudara Muhammad Fahri Firdaus, kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan materi hari ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan pengembangan guru profesional. Guru merupakan salah satu profesi yang menentukan sikap, sifat, dan intelektual dari seorang anak didik. Di sekolah haruslah memiliki jiwa yang profesional. Yang dimaksud profesional di sini adalah totalitas dalam melakukan kegiatan mengajar dan memberikan contoh bagi anak didiknya. Dengan guru yang berprofesional diharapkan akan membentuk sikap, sifat, dan intelektual anak didik menjadi lebih baik. Untuk mewujudkan guru yang berprofesional itu tentu tidaklah mudah. Ada 4 tahap yang sekiranya dapat membentuk guru yang profesional, yaitu 1. Guru harus berlatar belakang pendidikan perguruan tinggi. Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, bahwa penyediaan guru menjadi kewenangan lembaga pendidikan berlatar belakang pendidikan yang di sini adalah perguruan tinggi. Kedepannya, guru yang berkualifikasi S1 atau D4 dan memiliki sertifikat pendidik melalui program pendidikan profesi saja yang dapat menjadi guru dan yang diakui oleh negara sebagai guru yang profesional. 2. Adanya indikasi untuk guru pemula. Induksi di sini adalah didampinginya guru pemula yang terjun ke sekolah oleh mentor yang telah dipilihkan dalam kurun waktu 1 tahun. Induksi ini bertujuan agar guru pemula benar-benar mampu dalam melakukan tugasnya di saat nanti apabila telah dilepas langsung dari induksi ini. Induksi ini sangat diperlukan karena keadaan di dalam teori sangat berbeda di dalam prakteknya. Teori bisa saja didapatkan dengan cara belajar dan sumber-sumber ilmu. Namun praktek tidak dapat didapatkan kecuali dengan terjun langsung di lapangan. Program induksi ini menunjukkan masa transisi bagi guru pemula terhitung mulai dari pertama kali menginjakkan kaki di sekolah atau satuan pendidikan hingga benar-benar layak dilepas untuk menjalankan tugas pendidikan dan pembelajaran secara mandiri. 3. Profesionalisasi guru yang diprakarsai oleh institusi. Ketika seorang guru telah melalui tahap induksi dan dilepas untuk menjalankan tugas profesinya, maka kegiatan untuk penumbuhan dan pengembangan profesionalitas tidak berhenti di situ saja. Guru harus mampu untuk mengasah kemampuannya dan menjadi terampil sesuai dengan kurikulum dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan-kegiatan untuk melakukan hal itu dapat dilaksanakan atas prakarsa dan institusi seperti workshop, pelatihan, pendidikan, dan lain-lain. Prakarsa ini sangat penting karena guru pemula memiliki keterbatasan finansial, waktu, jaringan, akses, dan sebagainya. 4. Profesionalisasi guru berbasis individu atau menjadi guru madani. Ketika guru telah terjun langsung dan telah mengikuti kegiatan yang diprakarsai oleh institusi, baik pelatihan, pendidikan, maupun workshop, guru bisa, pertama, mengembangkan apa yang telah dia pelajari dan dari kegiatan-kegiatan itu dan menerapkannya dengan pola dan gaya mengajarnya sendiri, sehingga akan membuat guru menjadi semakin maju dan tidak tertinggal dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, melaksanakan kegiatan karya tulis ilmiah di bidang pendidikan yang bertujuan membuat guru menjadi peka terhadap permasalahan yang terjadi di bidang pendidikan dan bagaimana cara mengatasi permasalahan itu. Ketiga, memadukan teknologi untuk kegiatan yang bertujuan untuk pendidikan seperti penggunaan gadget dan teknologi lainnya dalam proses belajar mengajar. Keempat, membuat alat peraga atau alat pelajaran atau alat bimbingan. Tujuan dari pembuatan alat peraga ini adalah mempermudah anak didik dan menerima pelajaran sehingga akan menjadi skema bagi mereka. Kelima, mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum.
Kelima kegiatan di atas merupakan contoh dari kegiatan pengembangan profesi dari individu seorang guru agar menjadi guru yang profesional. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian materinya, Saudara Fahri. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh Evi Yuniarti. Kepadanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Yuniarti. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang sangat berpengaruh dalam menghasilkan guru profesional. Yang pertama, guru sebagai sumber belajar. Peran guru sebagai sumber belajar ini berkaitan dengan penguasaan materi pelajaran dengan baik dan benar. Seorang guru yang profesional yang menguasai bahan ajar yang baik, maka ia akan benar-benar berperan sebagai sumber belajar bagi peserta didiknya. Jadi, apapun yang ditanyakan oleh peserta didiknya, maka ia dapat menjawabnya dengan benar dan tegas. Dan yang kedua adalah guru sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, seorang guru berperan dalam memberikan pelayanan terbaik untuk memudahkan siswanya dalam kegiatan proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu memahami berbagai media dan sumber belajar serta fungsinya masing-masing. Dan yang ketiga adalah perkembangan teknologi informasi. Seorang guru dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi yang mutakhir. Melalui teknologi informasi ini memungkinkan guru dapat memilih media yang dianggap cocok dan menunjang proses pembelajaran. Jangan sampai seorang guru gagap dalam menggunakan teknologi, karena guru harus dapat memberikan contoh kepada siswanya. Selain itu, seorang guru juga dituntut mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi dan berinteraksi kepada siswanya. Yang keempat adalah guru sebagai pengelola. Sebagai pengelola, seorang guru berperan dalam memberikan dan menciptakan suasana atau keadaan belajar yang memungkinkan siswanya dapat belajar dengan nyaman. Melalui pengelolaan kelas yang baik, diharapkan dapat menjaga kelas agar tetap kondusif untuk terjadinya proses belajar seluruh siswa. Yang kelima, guru sebagai demonstrator. Sebagai demonstrator, seorang guru harus dapat mempertunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang membuat siswa lebih mengerti dan memahami setiap pesan yang disampaikan. Sebagai demonstrator berarti seorang guru harus mempunyai dan menunjukkan sifat-sifat terpuji dalam aspek kehidupan dan juga merupakan sosok ideal sebagai idola yang dapat diteladani para siswanya. Yang keenam, guru sebagai pembimbing. Seorang guru tidak dapat memaksakan agar muridnya menjadi ini atau itu, karena siswa akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya. Karena tugas guru adalah menjaga, mengarahkan, dan membimbing siswa agar tumbuh dan berkembang sesuai potensinya masing-masing. Yang ketujuh, guru sebagai motivator. Dalam proses pembelajaran, motivasi merupakan aspek paling utama yang sangat penting. Motivasi dapat berasal dari diri sendiri, baik dan atau orang lain. Yang kedelapan, guru sebagai evaluator. Seorang guru berperan untuk mengumpulkan data atau informasi mengenai keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap hasil akhir pembelajaran, tetapi juga dilakukan pada proses serta kemampuan siswa dalam suatu pembelajaran. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Evi Yuniarti atas penyampaian materinya. Langsung saja kita ke materi ketiga yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi ketiga mengenai kelemahan dan kelebihan jalur pendidikan calon guru. Ada 3 jalur khusus yang dapat mengikuti PPG. Yang pertama, lulusan LPTK, yang kedua, Fakultas Teknik, dan yang terakhir, Politeknik. Nah, 3 jalur tersebut memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing, seperti lulusan LPTK yang memiliki kelebihan atau unggul di bidang pedagogik, namun memiliki kelemahan di bidang kompetensi. Sementara untuk Fakultas Teknik dan Politeknik, mereka memiliki keunggulan di bidang kompetensi, namun lemah di bidang pedagogik.
Maka dari itu, PPG hadir sebagai solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dalam pelaksanaannya, PPG telah menerapkan teknik dan sistem yang tepat, seperti sistem penilaian yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, dan kriteria kinerja yang ditetapkan, seperti kriteria-kriteria dalam mengelola kelas, menyampaikan materi, dan kriteria-kriteria lain yang harus dimiliki oleh seorang guru, sehingga PPG dapat meningkatkan skill dan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk menjadi guru yang profesional. Calon guru yang mengikuti PPG dan dinyatakan lulus akan mendapatkan sertifikat pendidik, mendapatkan gelar guru profesional, bahkan mendapatkan tunjangan tambahan. Namun dalam pelaksanaannya, kriteria kinerja yang telah ditetapkan ternyata tidak diterapkan dalam ujian prakteknya, hanya diterapkan dalam ujian tulisnya saja. Itu merupakan kelemahannya. Lalu untuk aspek review, untuk guru pasca sarjana dari PPG, mereka tidak ada peninjauan apakah kompetensi mereka naik, atau apakah pedagogik mereka naik atau tidak. Jadi intinya tidak ada pengontrolan untuk guru pasca sarjana dari PPG atau pasca sertifikasi. Lalu kelemahan yang kedua yaitu materi ajar yang diberikan di PPG ternyata sama atau tidak ada bedanya dengan materi yang disampaikan di pendidikan sarjana sebelumnya. Biaya yang diharuskan dikeluarkan juga sangat mahal untuk mengikuti PPG, sebesar 12 juta. Dan yang terakhir, dari aspek penilai pun, kompetensi penilai itu kurang memadai, maka dari itu dalam penilaiannya ada kekurangan. Jadi dapat disimpulkan, kurang efektifnya PPG dalam pelaksanaannya. Maka dari itu solusinya yaitu diadakannya pengoptimalan aspek-aspek yang tadi telah disebutkan dengan mengikuti perkembangan iptek sehingga guru yang profesional dapat dihasilkan. Terima kasih. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.